Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat anak-anak semua. Meskipun kita masih di rumah, kita mau beribadah ya. Sebelum ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh beribadah meskipun kami masih di rumah. Terima kasih juga Tuhan, Kau beri kesehatan, Kau berikan berkah sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mau nyanyi ya. Sebelumnya Bu Kusun tanya dulu, yang senang siapa di sini? Angkat tangannya di rumah. Kita mau nyanyi ya. Oh senangnya, ayo Kak. Pergi ke sekolah minggu, ketemu teman, ketemu guru, riang gembira. Minggu pagi aku pergi dengan sukacita, untuk bernyanyi memuji Tuhan dan dengar cerita. Di sekolah minggu ada firman Tuhan, di sana aku tahu Yesus sayang saya. Di sana aku tahu Yesus sayang saya. Di sana aku belajar sayang sama Yesus. Sukacita dan gembira putar. Loncat ya. Sekolah minggu. Sekali lagi. Pergi ke sekolah minggu, ketemu teman, ketemu guru, riang gembira. Minggu pagi aku pergi dengan sukacita, untuk menyanyi memuji Tuhan dan dengar cerita. Di sekolah minggu ada firman Tuhan, di sana aku tahu Yesus sayang saya. Di sana aku tahu Yesus sayang saya. Di sana aku belajar sayang sama Yesus. Sukacita dan gembira di sekolah minggu. Semua hebat ya. Kalau yang hari ini senangnya kenapa? Bisa dijawab. Oh iya, Mama Papa juga apa kabar? Bu Gusin belum tanya tadi. Kita sekarang mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus ya Kak. Anak-anak semua jalan berdiri ya, semua ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Siap, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kita senang ya jalan sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita istimewa juga di depan Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, aku istimewa. Aku istimewa ya. Tangannya siap ya, anak-anak pakai gerakan.
di depan mata Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengerin firman. Sebelumnya kita mau read your Bible ya. Anak-anak pasti semua hafal. Boleh dari bawah ya anak-anak ya, buku sendiri. Oke? Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Makin tinggi ya, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sekali lagi. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini Kakak Anis punya satu cerita. Anak-anak udah siap mendengarkan? Sebelum mulai cerita, kita mau berdoa dulu ya. Coba gimana lipat tangannya? Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kakak mau cerita nih. Diambil dari ini. Ini apa? Buku Alkitab. Anak-anak pasti punya ya di rumah. Nah, kali ini kakak Anis cerita dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Nah, cerita ini masih nyambung sama cerita minggu lalu. Anak-anak masih ingat nggak? Jadi anak-anak, cerita minggu lalu itu Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya pada murid-muridnya. Tapi ternyata ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di tempat itu. Jadi, dia belum bertemu sama Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu namanya Thomas. Wah, Thomasnya kemana ya anak-anak ya? Ternyata Thomasnya lagi sedih anak-anak. Thomasnya lagi menyendiri. Dia nggak mau berkumpul sama teman-teman yang lain. Nggak mau ketemu sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Thomas sedih karena Tuhan Yesus sudah mati. Nah, suatu saat ketika murid-murid Tuhan Yesus bertemu sama Thomas, murid-murid Tuhan Yesus yang lain bilang sama Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Dia sudah benar-benar bangkit. Tapi ternyata Thomas nggak percaya anak-anak. Thomas malah bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. wah anak-anak, Thomas masih nggak percaya. Padahal semua murid Tuhan Yesus udah bilang kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Lalu, 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di rumah. Kali ini, ada Thomas yang bersama-sama dengan mereka. Lalu tiba-tiba, ada Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu. lalu Tuhan Yesus juga berkata pada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan percayalah.
Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Tuhan Yesus juga bilang sama Thomas, Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, anak-anak mau kan percaya sama Tuhan? Kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu Tuhan Yesus juga udah dikubur. Tapi Tuhan Yesus juga sudah bangkit dan menang untuk kita. Anak-anak mau kan percaya? Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama kita. Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin kita sendiri. Jadi, kalau anak-anak bingung, anak-anak lagi sedih, anak-anak bisa berdoa sama Tuhan. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu pada hari ini. Ajari kami untuk selalu percaya kalau Engkau satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau aktivitas. Kita mau bikin ini. Ini ada gambar telapak tangan, terus di tengah-tengahnya ada gambar hati. Ini melambangkan tanda paku waktu Tuhan Yesus disalib. Ini bahan-bahannya. Pertama-tama, kita siapin kertas HVS, kita jiplak tangan kita. Nah, udah jadi nih. Lalu, kita ambil kertas warna merah, kita gambar hati ya. Kalau udah, kita gunting gambar tangannya dan gambar hatinya. Kita gunting satu-satu ya. Anak-anak, kalau misalnya belum bisa ngegunting, minta bantu mama sama papa ya. Nah, terus gambar hatinya. Udah jadi nih. Nah, sekarang kita mau tempelin hati ini di sini. Kita ambil lem. Kita lem sedikit. Lalu kita tempel. Jadi deh. Gampang kan bikinnya? Selamat mencoba! Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sekalipun kita beribadah di dalam rumah, kita tetap dapat memberikan persembahan. Sementara anak-anak menyiapkan persembahan, ibu akan memberikan penjelasan bagi orang tua bagaimana persembahan ini dapat dikumpulkan dan disampaikan ke gereja. Persembahan yang terkumpul nanti akan dimasukkan ke dalam satu amplop, dan semua amplop-amplop yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam amplop yang lebih besar. Lalu kita akan bawa ke gereja pada saat kita dapat kembali beribadah di dalam gereja. Masukkan ke dalam kantong persembahan. Atau ada cara lain yang lebih praktis, yaitu dengan cara transfer melalui rekening BCA atas nama GKI Cimahi dengan nomor 008 322 3232. Jangan lupa untuk menuliskan pada kolom berita jenis persembahan yang diberikan. Sekarang, mari kita akan memberikan persembahan.
Mari kita bawa persembahan yang sudah terkumpul di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara kami sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mengajarkan kami supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini kiranya boleh berguna bagi pelayanan kasih melalui gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Ya anak-anak, kita hampir selesai ibadah sekolah minggunya. Sebelum kita tutup dalam doa, Gusten mau pesan ya sama anak-anak, jaga kesehatan, juga mama papa jaga kesehatan. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah. Sebentar lagi ibadah kami selesai Tuhan Yesus. Engkau pimpin selalu jalan kami Tuhan Yesus, berkati kami selalu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.